Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, Bapak di sini akan melaksanakan praktek pembelajaran pada uji kinerja program Profesi Guru IKIP Siliwangi Bandung. Hari ini ya, setelah beberapa bulan kita melaksanakan pembelajaran, Bapak juga sudah melaksanakan perkuliahan, hari ini masuk ke penilaian. Nah, hari ini di sini Pak Gos sebagai peserta pada praktek uji kinerja. Nah, minta kerjasamanya dari kalian. Ya, hari ini kita akan belajar bersama seri informasi dengan pembelajaran yang akan kita kerjakan atau kita laksanakan hari ini. Nah, mungkin sebelum memulai pembelajaran, harus lihat ada beberapa ataupun yang nggak masuk hari ini. Kira-kira siapa ya? Ari, alhamdulillah tadi ada konfirmasi katanya sakit. Kita doakan mudah-mudahan Ari bisa secepatnya masuk kembali dan belajar bersama di tengah-tengah kita. Ya. Nah, hari ini pembelajarannya yaitu materi muatan tematik pada pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Bersikap siap. Bersikap. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, untuk membangkitkan rasa semangat nasionalisme kita, ya, di awal pembelajaran biasanya kita diselingi oleh kegiatan menyanyi bersama. Ya, kita akan menyanyikan ya lagu wajib. Di sini kita akan bernyanyi bagi negeri. Silakan posisinya semuanya berdiri. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Tujuan dari pembelajaran hari ini, ya, perhatikan di sini. Dari muatan IPA, peserta didik mampu menganalisis cara perpindahan kalor dengan tepat. Peserta didik melakukan pengamatan pada PowerPoint. Peserta didik mampu menemukan konsep perpindahan kalor secara tepat. Peserta didik mampu menyusun hasil pengamatan tentang perpindahan kalor dengan tepat. Kemudian pada muatan bahasa Indonesianya, peserta didik menganalisis teks bacaan tentang perpindahan kalor pada PowerPoint. Peserta didik mampu menemukan 3 informasi penting dari teks bacaan dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat mengukur dan menemukan bacaan dengan tepat. Kemudian peserta didik mampu merancang pada konsep peta konsep dengan benar. Ya, masih semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah ya, harus tetap semangat.
Pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model Project Based Learning. Model apa? Project Based Learning. Oke, dengan istilah lain model PJBL. Model PJBL itu kalian akan dituntut membuat sebuah karya inovasi, membuat sebuah karya, hasil karya tentunya per kelompok ya, yang nanti kita akan kerjakan dengan bimbingan dari Bapak ya. Siap untuk melaksanakan proyek hari ini? Siap. Pada pembelajaran kali ini kita akan masuk pada muatan tematik ya, yang minggu kemarin sudah kita laksanakan dan akan kita lanjutkan. Muatan tematik pada hari ini ada pada muatan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi, mencari informasi penting dari teks bacaan yang akan kita pahami bersama. Kemudian yang keduanya pada muatan IPA atau ilmu pengetahuan alam akan mencari bagaimana konsep perpindahan kalori yang sudah kita pahami sebelumnya ya. Nah, hari ini sebelum pembelajaran dimulai kita akan menonton dulu ada video yang akan Bapak tampilkan. Boleh semuanya disimak ya. Video yang akan Bapak tampilkan sebagai berikut. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Kita akan Disimak. belajar tentang apa itu Semuanya panas menyimak tanpa dan terkecuali ya. bagaimana perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau juga disebut kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Panas mempengaruhi suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Sedangkan jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Pada umumnya, konduktor berupa logam, misalnya besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa contoh isolator antara lain kayu, plastik, dan karet. Konduksi merupakan perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi, hanya energi panas saja yang berpindah, tanpa disertai perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan panas secara konduksi juga disebut sebagai perpindahan panas melalui hantaran. Contoh peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam. Walaupun hanya salah satu ujung dari besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak ingin dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Contoh lain, peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan konduktor. Menaruh kopi panas dengan sendok logam, maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Memanaskan mentega. Panas dari api akan berpindah ke mentega melalui wajan yang terbuat dari logam. Konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah,
namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat air dan zat gas. Perpindahan panas secara konveksi juga disebut sebagai perpindahan panas secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat kita memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Kemudian, air yang panas tersebut akan naik. Sedangkan air di atas yang masih dingin akan turun. Begitu seterusnya, peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Selain merebus air, Oke, videonya Pak Gaus skip ya, karena memang inti dari materi yang akan kita pelajari sudah bagian-bagiannya sudah tersampaikan. Oke, ada nanti ya. Oke, sekarang boleh dipersiapkan LKPD-nya. Kebetulan LKPD-nya Pak Gaus sudah membagikan sesuai kelompoknya, dipersiapkan ya, dipersiapkan untuk prakteknya. Hari ini Pak Gaus akan memakai model project based learning atau pembelajaran yang berbasis pada proyek ya, di mana kalian akan unjuk kerja, masing-masing kelompok membuat sebuah kerja kelompok, kemudian nanti di hasil akhirnya kalian akan mempresentasikan ya di masing-masing kelompok untuk diperlihatkan dan diujikan di depan kelas. Paham ya? Oke, boleh semuanya dikeluarkan bahan-bahan yang akan kita praktekkan hari ini. Ada satu batang lilin, kemudian ada korek ataupun apa ya, untuk penangkis api, boleh bensin. Kemudian ada lap, kemudian ada air, nanti yang akan kita siapkan. Boleh semuanya pasang lilinnya. Pak Gaus akan nyalakan. Boleh apakah background terjadi? Oke, boleh silakan dibuka LKPD-nya. Ya, stop. Tempelkan dulu. Apakah? Coba dikucurkan ke akhir. Bentar. Bapak nanti juga ada hilang. Oke. Yang ini. Siap? Kenapa? Mau mandi boleh? Oh. Oh, boleh. Hati-hati ya. Jangan dimainkan ininya lilinnya. Boleh. Tugas pertama, perhatikan di LKPD-nya masing-masing. Ya, boleh. Perhatikan. Nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan. Dekatkan tanganmu ke nyala api pada jarak 2 cm. Gunakan penggaris untuk mengukur jaraknya. Ya, lebih idealnya harus ada penggaris, tapi kalau misalkan kalian tidak ada penggaris, boleh dikira-kira tangan kalian ya, jaraknya 2 cm ke api.
Kemudian apa yang kamu rasakan? Oke. Pindahkan tanganmu pada jarak 4 cm. Kemudian dipindahkan agak jauh. Ya. Perhatikan, silakan. Boleh tugas ke-1 dan ke-2 silakan dikerjakan dulu. Silakan dikerjakan tugas yang pertama. Sudah? Oke, ya. Tugas berikutnya, gunakan sendok, kemudian gelas yang berisi air. Ya. Tugas berikutnya, masukkan air ke dalam sendok, kemudian tempelkan sendok tersebut. Boleh diperhatikan dulu, Pak Gaus mau memberikan instruksinya. Tugas berikutnya, gunakan sendok yang sudah diisi air. Air tersebut, ya, yang sudah ada di atas sendok, tempelkan ke nyala lilin atau nyala api. Apa yang akan terjadi? Tuliskan di situ, ya. Pengennya nanti sebentar. Nih. Kalau ketumpahan air bakal mati. Nah, pegangan banyak, pegangan.
ya. Ditulis apa yang kamu dapatkan dari praktek tersebut. Boleh. Sudah? Ya. Sekarang kita masuk ke tahapan yang kelima, yaitu menguji hasil proyek. Ya. Di sini akan disuruh masing-masing kelompok mempresentasikan hasil proyek ataupun hasil kerja yang sudah dikerjakan tadi. Ya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan semuanya. Ya, bawa LKPD-nya dan silakan. Yuk, maju ke depan. Boleh. Yuk, ya. Yuk, maju, agak majuan. Yuk. Perhatikan anak-anak, teman kita ada di kelompok 1 yang sedang mempresentasikan hasil proyeknya di depan kita. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kami lakukan ketika kami mendekatkan tangan kepada kami pada jarak 2 cm adalah apa yang kami rasakan ketika kami mendekatkan tangan kepada kami pada jarak 4 cm lebih dingin daripada yang 2 cm. Oke, berikutnya. Apa yang kami rasakan ketika kami memakai sendok di atas nyala Apa? Agak panas. Lanjut. bagaimana panas dari nyala api jauh kami rasakan Kesimpulannya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 5. Nih, teman-teman kelompok 5 silakan maju ke depan. Yuk. Ya, boleh. Oke. Hai. Boleh, siap, dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan nyala api pada jarak 4 jangan terasa hangat. Apa yang kamu rasakan ketika melihat sendok di atas nyala api?
Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Boleh tepuk tangan. Ya. Di tahapan terakhir pada proyek yang sudah kita laksanakan. Nah, mengevaluasi pengalaman belajar. Nih, Pak Gos mau bertanya, ya, perasaannya bagaimana setelah pembelajaran dilaksanakan hari ini? Seru kah? Menyenangkan? Atau biasa saja? Oke, Pak Gos harapkan ada pengalaman baru yang didapat dari kegiatan proyek ataupun pembelajaran hari ini. Kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kita sudah bisa menentukan apa yang disebut dengan perpindahan kalor. Ya, perpindahan kalor itu yang terjadi ada 3 ya. Yang pertama, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita bisa melihat bagaimana perpindahan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita laksanakan atau sering kita di rumah itu perpindahan kalor itu ada ya. Cuma kemarin karena kita belum mempelajarinya, belum mengenalnya, seolah-olah kita tidak tahu, padahal kita sehari-hari sering melakukannya. Ya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah tuntas. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan pelajarannya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan doa sebelum belajar. Boleh dipimpin oleh doa sesudah belajar. Siap? Oke, boleh dipimpin oleh ketua kelas. Bersikap